Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Nah, make up-nya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program unggulan spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Saat ini sedang hits isu terkait dengan IKN dan ASN. Nah, kita tahu saat ini ASN mulai menghitung hari terkait adanya rencana perpindahan sejumlah kementerian ke IKN pada Juli 2024 nanti. Nah, terlebih akan dilangsungkannya upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti. IKN yang digadang-gadang akan menjadi sebuah super hub atau juga super hub yang berkelanjutan akan menjadi simbol identitas nasional yang baru. Nah, seperti apa kesiapannya? Ada salah satu sosok yang akan menjadi bintang tamu spesial kita pada malam hari ini. Dan untuk menjawab semua pertanyaan itu, langsung saja kita undang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas. Tepuk tangan yang paling meriah. Pak Azwar, apa kabar? Pak, boleh di sini dulu Bapak. Sini. Apa kabar Bapak? Baik. Sebelum kita nanti akan mengulas banyak hal bersama para panelis kita, Pak. Bapak saya tahu memiliki jenjang karir, perjalanan karir yang luar biasa. Dari semua karir sampai menteri, mana Pak yang paling enak? Saya kira bukan soal enak. Tapi? Paling banyak bersentuhan dengan rakyat. Yang mana? Jadi menteri atau jadi bupati, jadi politisi, atau mungkin jadi pengusaha? Jadi bupati. Oke, tepuk tangan buat Pak Azwar Anas. Silakan Bapak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Azwar Anas sudah berkenan di Q&A. Pak, banyak sekali pertanyaan publik yang akan diwakili oleh para panelis kita, namun ada tata caranya. Ada 9 box Pak, di dalamnya akan ada tema-tema menarik dan juga spesial untuk Bapak untuk dijawab. Silakan nanti memilih dan kita akan ulas bersama. Bapak siap? Baik. Siap. Nah, untuk nomor favorit yang pertama Bapak berkenan pilih nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7 ya. Baik, nomor 7 kita buka. Di balik nomor 7 ada pekerjaan rumah. Semangat untuk pekerjaan rumah Bapak Menteri kita. Bapak, satu hal saja. Boleh nggak Pak sebutkan 2 hal yang pekerjaan rumah yang out of the box yang Bapak sudah lakukan yang membedakan Bapak dengan menteri-menteri Menpan RB sebelumnya? Ya, pertama ketika saya jadi kepala daerah, saya melihat ini mengorkestrasi birokrasi itu nggak mudah. Maka kita bikin event sebagai umbrella untuk membangun perubahan. Yaitu kita bikin pariwisata,
Dan supaya segera berdampak, maka kita putuskan waktu itu semua dinas adalah dinas pariwisata. Sehingga mengorkestrasi gerakan pariwisatanya segera terasa. Yang kedua, kami melihat ketika di kementerian ini, kami memangkas berbagai proses bisnis supaya tidak berbelit. Terutama yang terkait dengan kementerian. Dan ketika kami di LKPP, waktu itu perintah dari Bapak Presiden bagaimana mengambil langkah yang out of the box, kami pangkas proses bisnis dari 8 menjadi 2 proses bisnis. Dan hasilnya Pak? Hasilnya target Presiden dari 50.000 ke 100.000 produk. Karena digitalisasinya jalan, maka pertumbuhannya bukan deret ukur tapi eksponensial. Produknya yang naik tayang bukan 100.000 tapi 1,5 juta. Wow, produk. Tepuk tangan. Itu tadi out of the box. Dan gimana Kang Maman? 3 tahun saya ikut jadi juri anugerah ASN. Saya tidak pernah melihat ada kalimat di depan yang terjadi, yang ada hari ini. Birokrasi berdampak, birokrasi berdampak. Sedemikian beratkah PR Pak Aswar sampai itu ditekankan betul? Atau selama ini memang birokrasi kita memang tidak berdampak ya Pak? Iya, jadi setelah kami mendapatkan mandat jadi Menpan RB, karena menteri itu tugasnya membantu Presiden. Iya. Maka kami dengar dengan baik pidato Bapak Presiden di berbagai kesempatan. Ternyata ada kerisauan dari Bapak Presiden yang sekarang terjadi adalah berbelitnya birokrasi dan terjebaknya di tumpukan kertas. Kadang birokrasi ini sibuk tapi nggak berdampak untuk rakyat. Dan inilah yang kita minta kepada seluruh kementerian lembaga untuk dibangkas. Yang kedua, supaya kita tidak terjebak di tumpukan kertas. Dan yang ketiga, harapan Bapak Presiden bagaimana birokrasi lincah. Inilah PR yang sekarang yang mesti kita selesaikan. Maka proses bisnisnya mesti kita pangkas. Kemenpan RB termasuk kementerian yang dimandat oleh Presiden untuk menilai akuntabilitas kinerja, untuk menilai reformasi birokrasi bekerja atau tidak, dan ujungnya memang kalau RB-nya naik, tunjangan kinerjanya naik. Sedikit saja tentang IKN. Seandainya skema perpindahan ASN ini terjadi, lalu berdampak negatif, terjadi layangan putus, banyak perceraian di lingkungan ASN karena istrinya atau pasangan tidak mau ikut. Bagaimana Bapak mengantisipasinya? Ya, ini urusan perceraian, urusan itu urusan kementerian. Oke. Antisipasinya saya terjadi atau mereka resign. Nggak, itu nanti ke sini psikolognya. Oh, berarti itu nanti boleh ada konsultasi antara Bapak dan Kak Novita Tandri ya. Oke, Makanya sudah disiapkan di sini ya. Verji. Bicara mengenai sistem dalam birokrasi itu sendiri. Bagaimana sekarang bicara mengenai SDM-nya? Karena sudah berada di dalam zona nyaman yang begitu lama, Pak. Dan kemudian Bapak masuk tadi di babak kedua, mengubah semua untuk menjadi out of the box itu sulit. Ya, kunci SDM ini penting. Kita boleh benci ke birokrasi. Tapi faktanya birokrasi ini menjadi engine dari pelayanan publik. Oleh karena itu Bapak Presiden memberikan mandat kepada kami agar sistem rekrutmen SDM kita perbaiki. Maka sistem rekrutmen kita sekarang sudah sistemnya CAT, Mbak Virgi. Bagaimana menjamin kalau tidak ada ordal, Pak? Nah, karena sistemnya sekarang mengerjakan soal di dalam, di luar orang langsung bisa melihat. Tapi kan sekarang sistem aja bisa diotak-atik ya, bisa direkayasa. Nah, kita sudah dengan BSSN, dengan sistem dan seterusnya. Artinya kita berikhtiar dengan sistem face recognition, sehingga sekarang inilah sudah waktunya semua orang punya kesempatan yang sama untuk mengabdi kepada negara. Itu kan yang sekarang, Pak. Yang baru akan masuk, ya kan? Itu bisa diubah mungkin. Ya. Mereka akan terbiasa dengan sistem Bapak. Kan banyak banget, Pak, yang lama. Nah, oleh karena ini pertanyaan menarik buat kita. Oleh karena itu Bapak Presiden meminta benchmarking kepada kami di berbagai negara bagaimana cara mereka mengurai ini. Dengan Perpres 80 itu, yaitu arsitektur SPBE, dan mengorkestrasi bagaimana SPBE ini bisa jalan, yaitu digitalisasi. Sayangnya program digitalisasi birokrasi selama ini masih dimanai dengan pembuatan aplikasi. Maka yang terjadi Mbak Virgi, aplikasi ini tidak menyelesaikan masalah. Karena begitu banyak pejabat baru, aplikasi baru. Bupati baru, kepala dinas baru, dirjen baru, direktorat baru. Sekarang Presiden telah memerintahkan tidak boleh lagi ada aplikasi baru. Yang kita minta adalah menginteroperabilitaskan aplikasi. Sehingga dengan sistem itu nanti memaksa birokrasi untuk lebih cepat, lebih murah, lebih mudah
bagi rakyat. Sementara selama ini aplikasinya LK itu ada berapa sih Pak? Nah, Lembaga kementerian? jadi sekarang kementerian lembaganya lebih dari 27.000 aplikasi. 20 Sekarang ini. Dari 27.000 itu sudah terpangkas berapa Pak Nah, aplikasinya? Contoh di Kemenkes sekarang, dari 400 aplikasi di puskesmas dan berbagai aplikasi, sekarang proses menjadi satu data sehat. Sehingga nanti ini akan lebih mudah. Tapi problem kita sebenarnya bukan hanya ini Mbak Firja, adalah PR menyelesaikan 3 hal yang ini menjadi arsitektur digital internasional yang telah terjadi. Satu adalah digital ID yang ada di Dagri dan Kominfo. Yang kedua adalah terkait dengan data exchange. Yang ketiga adalah digital payment. Kalau 3 hal ini selesai, maka ini hampir seluruh bantuan program kita akan lebih tepat sasaran. Tepuk tangan untuk Pak Menteri. Baik, singkat saja Kak Novita, satu lagi. Izin Pak Menteri, ini kalau lihat dulu sebagai 2 periode menjadi Bupati Banyuwangi, sekarang menjadi Menteri. Ini urusnya bukan daerah lagi Pak Menteri ya, tapi negara gitu. Apakah ini dengan sisa waktu ada kesempatan supaya Menpan RB punya transparansi dengan birokrasi di bidang digital ini? Begitu kami mendapatkan mandat ini untuk mengorkestrasi transformasi digital, Pak Tony Blair datang ke kantor kami, menemui kami. Dan Pak Tony meyakinkan kepada saya memang tidak ada jalan satu negara untuk meningkatkan pencapaian dan melipat gandakan kepuasan rakyat dalam pencapaiannya kecuali dengan digitalisasi. Nah, maka sekarang ada GovTech. Perpresnya telah membuat government teknologi. Sekarang sedang merekrut talenta-talenta digital hebat di GovTech ini. Dan bersama 7 kementerian lembaga prioritas. Jadi sekarang belum semuanya. Kalau 7 kementerian lembaga prioritas ini jalan, maka soal-soal dasar nanti akan terselesaikan. Dan kalau ini tuntas, kami yakin berangkat dari pengalaman berbagai negara, kecepatan, perbaikan layanan, kemudian ketepatan sasaran nanti akan segera dicapai oleh Indonesia. Baik, terima kasih. Kami belum ada opsi sanksi, karena sampai sekarang kami belum ada surat resmi ASN yang tidak mau pindah. Belum ada. Belum ada, belum ada. Dipersembahkan oleh Oke, itu tadi box pemanasan ya Pak, soal pekerjaan rumah. Masih banyak pertanyaan sebenarnya, namun kita bisa lanjutkan di box selanjutnya. Kita buka box nomor berapa Pak? Box kedua. Saya akan milih box nomor 6. Box nomor 6. Kita buka box nomor 6. Saya ini kenapa kok panas ya ngadepi para panelis ini. Nah, ini ASN boxnya. Silakan Pak, bagaimana apa yang meresahkan Bapak tentang ASN? Mumpung ada Pak Menteri nih. Iya, saya melihat dari berbagai diskusi kita dengan para ASN, ya kebetulan mahasiswa saya juga di Pasca Sarjana, itu mereka sangat ada rasa enggan gitu untuk berpindah ke sana. Artinya dia memikirkan bagaimana jaminan saya sampai di sana, istilahnya tercukupi segala kebutuhan lah, kira-kira kebutuhan itu Pak Menteri. Ini kan di bayangan orang IKN ini belum terbangun dengan baik. Nah, tetapi yang kita lihat kemarin, saya 3 bulan tidak ke sana, perkembangannya luar biasa. Jadi yang pertama, di IKN ini sekali lagi bukan hanya perpindahan PNS dari Jakarta ke IKN. Tetapi Presiden meyakinkan kepada kami, ini harus ada perubahan budaya kerja. Yang tadinya manual menjadi digital. Kantor tidak lagi seperti kemarin, tapi konsepnya share-sharing. Seperti di kantor-kantor yang modern. Maka sekarang bukan hanya menyiapkan kantornya, di IKN sedang disiapkan infrastruktur digitalnya. Dan kita juga nanti akan menyiapkan bagaimana bekerja tidak dari hanya satu ruangan, tapi dari berbagai tempat. Nah, Bapak Presiden kemarin sudah merapatkan bahwa nanti di sana akan segera ada sekolah-sekolah unggulan. Rumah sakit berkelas internasional. Bahkan jalan-jalannya nanti akan dibangun dengan jalan infrastruktur yang bagus dan lebar. Nah, memang ini membutuhkan tantangan baru, maka sekarang disiapkan juga selain perpindahan yang di skenario ASN dari PNS yang sudah ada ini, kita sedang menyiapkan 200.000 ASN di formasi yang baru, fresh graduate untuk ke IKN. Kapan sih Pak perpindahan masih para ASN ke IKN itu?
Nah, yang pertama semula Juli. Semula Tapi Juli. arahan dari sekretariat di Istana ini nanti insya Allah di bulan setelah Agustus. September. Karena apa? Karena Agustus akan ada upacara 17 Agustus. Sehingga apartemen yang sedianya digunakan ASN itu nanti akan digunakan terlebih dahulu untuk para peserta upacara yang akan upacara 17 Agustus. Dan jangan lupa seluruh alat transportasi yang ada di IKN itu hanya boleh yang berbasis listrik. Sehingga ditargetkan kawasan ini bukan hanya digital, tapi juga ramah lingkungan. Nah ini menarik juga kalau Kak Novita kalau jadi ASN mau pindah nggak ke IKN? Ini kan sebenarnya masalah kesiapan psikis ya, selain tadi masalah psikologis banget ya, pembekalan psikologisnya Pak Menteri, izin untuk keluarga, istri atau yang istri suaminya bagaimana, anak-anaknya nggak ada mall misalnya, belum ada di sana, pembekalan psikologisnya itu satu. Yang kedua, saya dengar dari Jakarta International School akan buka Nusantara International School. Buka ke sana, nanti anak-anak yang dari ASN bisa sekolah di sana nggak Pak? Ya, pertanyaan bagus sekali. Oleh karena itu, pemerintah meminta ini tidak hanya sekolah-sekolah unggulan swasta yang hebat yang masuk di sana. Nanti koceknya ASN nggak mampu masuk. Maka pemerintah memerintahkan Kementerian Agama dan Dikbud untuk segera membuat sekolah unggulan pemerintah yang ada di sana. Misalnya Kemenak punya MAN-IC. Nah, standar MAN-IC nanti masuk di sana. Sehingga dengan demikian ini adalah terjangkau untuk ASN. Termasuk pasar-pasar yang cepat itu akan segera disiapin. Termasuk tempat-tempat kuliner akan disiapkan oleh pemerintah. Yang ini sebenarnya bukan saya yang menjawab, tapi Menteri PU. Nanti kami sampaikan ketika rapat kabinet membahas dengan IKN perlunya psikolog. Kalau perlu Ibu nanti bisa pindah ke sana. tangan. Ya, menarik. Ini lagi-lagi Q&A menelurkan sebuah sinergitas panelis dan bintang tamu ya. Silakan, Virgi. Ya. Pak Menteri, tadi Bapak katakan bagaimana perekrutan juga membuka pendaftaran untuk siapa saja yang bisa disaring untuk masuk ke sana. Ya Pak, berarti itu dari seluruh Indonesia ya Pak? Jadi gini, pemerintah sudah membuat simulasi. Tadinya ada kementerian tertentu yang pindah ke sana. Nah, ini bagian ini, yang ini belakangan. Akhirnya disepakati, ini para sekjen dengan Kemenpan lebih rapat terus ini. Akhirnya tidak ada lagi menteri ini pindah ke sana duluan. Tapi seluruh kementerian lembaga nanti akan pindah, tinggal eselon mana dulu yang duluan. Oh, nah, ada skenario 11.000, ada skenario 14.000, ada skenario 6.000, dan ada skenario 3.500 ASN yang pindah dulu. Dan ini dari sumbernya dari kementerian lembaga yang akan pindah. Bagaimana dengan pemberdayaan masyarakat lokal, Pak? Nah, di sana bagaimana? Pak Menteri PU dengan kementerian terkait sesuai dengan tupoksinya sedang menyiapkan pasar-pasar mini, food court yang menampung mereka untuk menjadi bagian dari memakmurkan ekonomi kerakyatan tadi. Nah, ini sedang disiapkan, bahkan didesain dan mungkin sudah akan dibangun. Sehingga keterlibatan masyarakat di dalam pasar-pasar mini dan juga UMKM yang disiapkan nanti, ini menjadi bagian keterlibatan masyarakat. Termasuk 200.000 ASN itu juga ada yang diutamakan dari penduduk setempat? Ini pertanyaan bagus. Ini yang baru akan dibahas di rapat kabinet. Oh, duluan saya. Duluan Kang Maman, tepuk tangan Kang Maman. Nah, berarti gini Pak, menarik Kang Maman menyampaikan apakah termasuk 200.000 ASN itu juga bagian dari warga lokal dan baru akan dibahas. Tapi proposal dari Bapak itu seperti apa inginnya Pak? Jadi begini, memang ini kan nanti talenta multitasking nanti yang akan direkrut dengan sistem dan tes yang CAT dan seterusnya. Kalau ini dibuka secara lebar, jangan-jangan nanti seluruh Indonesia masuk ke sana, tidak ada talenta lokal yang terrekrut. Betul. Oleh karena itu ini sedang akan ada skema yang menunggu arahan Bapak Presiden. Kita mengusulkan ada persentase masyarakat Kalimantan untuk bisa diterima dari 200.000 itu. Fenomena sekarang itu banyak kasus di mana ASN milenial ini justru mengundurkan diri loh ketika sudah diterima. Nah, saya kira angka 200.000 itu apakah jangan-jangan nanti begitu diterima nyoba 3 bulan pada mundur semua? Nah, kemarin ada fakta baru. Kita membuka formasi 525.000. Bapak percaya berapa yang daftar? 525.000 yang kita buka. Yang submit, 2,9 juta. Artinya dengan sistem persaingan terbuka yang sekarang lebih kredibel untuk menjadi PNS, ternyata ini menarik talenta digital, talenta muda untuk daftar. Ini baru 525.000. Nah, yang kedua tadi,
memang problem kita ini ternyata bukan hanya soal kekurangan ASN, dokter spesialis maupun guru-guru yang hebat. Ternyata soal distribusi ASN. Karena banyak formasi di luar Jawa diambil atau di daerah pedalaman, dapat setahun 2 tahun minta pindah ke kota. Maka Menteri Kesehatan menyampaikan dokter spesialis kekurangan sekali di luar Jawa, terutama di 3T. 59% dokter spesialis ada di Jawa. Kalau ini yang terjadi terus-menerus, maka kita tidak akan bisa memberikan harapan yang positif bagi penduduk di 3T. Apa yang kita kerjakan? Kami baru saja memberikan formasi atas saran Bapak Presiden, akan ada dokter spesialis PNS dan diberikan insentif khusus di 3T. Sehingga dengan demikian targetnya supaya tidak segera pindah ke kota, karena ada insentif khusus. Belum lagi terobosan baru, dokter spesialis tidak lagi berbasis kampus saja, tapi berbasis rumah sakit. Baik, selain itu terakhir nih Pak, apakah ada sanksi dan sanksinya apa jika ada ASN yang tidak mau dipindahkan ke IKN? Kami belum ada opsi sanksi, karena sampai sekarang kami belum ada surat resmi ASN yang tidak mau pindah. Belum ada? Belum ada. Justru saya menerima surat resmi yang kemarin saya teruskan ke Menkes, ada dokter yang tidak masuk skema perpindahan, dia pengen pindah ke IKN. Nah, Pak Trubus sebagai dosen ingin pindah ke IKN mungkin Pak? Ya, saya malah mau ikut mendukung supaya cepat pindahkan gitu. Jadi pindah ke sana Pak. Jadi pihak Pak Trubus ingin? Iya, saya mau pindah ke sana kalau Loh Pak, ini sudah daftar nih satu dosen. Jadi malam ini ada agenda psikolog untuk ASN dan juga ada volunteer dosen ke IKN ya Pak ya? Oke, Pak ada batas umur Pak untuk yang pindah ke sana? Baru mau nanya batas umur Jadi gini, tugasnya Menpan ini mengeksersis eselon 1 mana saja, eselon 2 mana saja akan pindah. Ini tugas kami. Dan kami sudah sampaikan berbagai skenario yang akan pindah, sekali lagi menyesuaikan dengan kapasitas apartemen ASN yang tersedia. Tentu ini bertahap. Tapi yang paling penting adalah IKN ini didesain oleh anak-anak bangsa sendiri. Dan kita sekali lagi bukan hanya memindahkan ASN ke IKN, tapi kita akan memasuki cara dan budaya kerja baru. Ini sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kita semua. Baik, tepuk tangan. Kami melarang mengendalikan pendirian mal-mal di kota kami. Karena mal dan pasar-pasar berjejaring ini sepertinya daerah kita maju, tapi sebenarnya tidak. Dipersembahkan oleh Kita akan masuk ke box ketiga. Bapak pilih nomor berapa Pak? Nomor 5. Baik, nomor 5. Kita buka box nomor 5. Asal usul. Kalau melihat sosok Bapak Menteri kita, satu hal yang ada di benak kita sebenarnya begini. Bapak pernah susah nggak Pak dalam hidup Pak? Iya. Dan seberapa susah? Saya kira bisa dibilang susah, bisa juga dibilang enggak. Saya kira setiap kita punya masa lalu ya. Saya dulu juga pernah, ya kalau waktu SMA saya termasuk yang jalan kaki. Teman-teman punya fasilitas sepeda motor, mobil, saya termasuk jalan kaki. Maka waktu SMA saya termasuk yang nggak punya pacar. Oh kenapa Pak? Jalan kaki, nggak punya fasilitas. Begitu juga waktu SMA saya harus dengan bekerja. Waktu SMA saya menjadi reporter. Karena saya anak pertama dari 10 bersaudara. Keluarga saya 2 meninggal. Tetapi ini kemudian menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga buat saya. Jadi saya SMA waktu itu setelah sekolah saya harus bekerja menjadi reporter, menulis berita. Kemudian dari situ ternyata saya manfaatnya banyak belajar. Dan senang saya dapat honor. Setiap bulan saya SMA kelas 2 saya sudah dapat. Zaman itu berapa Pak honornya Pak? Ya cukuplah untuk uang jajan. Cukup uang jajan. Saya bisa nraktir teman saya di SMA. Dan mulai dapat pacar. Belum. Walaupun sudah bekerja belum dapat pacar. Belum pacaran. Jadi Tapi memang dari kecil cita-citanya sebagai apa sih Pak? saya sebenarnya dulu pengen jadi dosen, pengen jadi akademisi ya. Pengen jadi akademisi. Tapi setelah itu saya ke Jakarta. Nah, di Jakarta saya kemudian blessing in disguise, kemudian saya masuk di politik. Karena waktu itu saya kebetulan 95 pernah kepilih mahasiswa teladan di UI waktu itu. Kang Maman, silakan.
Apakah karena masa lalu yang seperti itu, jalan kaki dan lain sebagainya, lalu ketika jadi bupati lahirlah program Rantang Kasih itu? Jadi memang waktu saya sekolah itu saya kadang uang saku saya pas-pasan. Saya ditraktir oleh teman saya yang kaya dengan uang yang lebih dari orang tuanya. Di situ saya merasa bahwa ada banyak orang yang mampu uang sakunya lebih, tapi ada juga anak yang sangat tidak mampu. Nah, kalau soal ketidakmampuan anak sekolah, kemudian anak drop out ini semua dikembalikan ke negara, ini tentu terlalu jauh. Maka ketika saya menjadi bupati, kita punya program namanya Siswa Asuh Sebaya dan program Rantang Kasih. Apa itu Siswa Asuh Sebaya? Anak yang kaya menyisihkan uang buat anak yang tidak mampu. Nah, dengan Siswa Asuh Sebaya waktu terkumpul zaman saya 14 miliar. Yang itu ada di sekolah masing-masing. Jadi anak yang tidak bisa sekolah bisa langsung diputuskan di situ. Misalnya anak yang perlu tas dan seterusnya. Begitu juga program Rantang Kasih. Karena ada ribuan orang, di Banyuwangi aja ada 3.000 orang yang tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya keluarga. Dia tinggal sebatang kara. Yang ini kadang numpang karang di rumahnya orang. Nah, inilah yang kadang ini perlu bantuan makanan. Maka kita buat namanya program Rantang Kasih. Di mana mereka kita bantu, kita libatkan dokter untuk kita bantu makanan pagi dan sore hari. Untuk mengantar ke 3.000 orang, saya tidak punya motor waktu itu. Berarti kan perlu pengadaan motor. Nah, Dan itu semuanya dari pengalaman histori Bapak tadi ya? Iya, salah satunya itu. Artinya kita tidak mungkin seluruh masalah dikembalikan ke negara. Padahal kita ini punya kesempatan untuk bisa membantu mereka dengan skup yang terkecil tadi. Oke, Bang Iqbal. Pak Menteri, banyak sekali ide-ide yang brilian ketika Anda menjabat jadi bupati sampai menteri. Terutama buat calon wali kota. Ya, terutama bagi saya yang calon wali kota ini. Siapa sih mentornya? Siapa sih inspirasinya? Ya, jadi begini, saya kira yang paling mudah itu benchmarking. Benchmarking. Saya begitu menjabat sebelum dilantik, saya lihat ada banyak kabupaten kota yang luar biasa. Saya datang ke tempat itu, saya ajak staf sebelum dilantik untuk melihat proses bisnisnya. Kan yang paling mudah itu ATM katanya. Amati, tiru, dan modifikasi. Yang kedua, periode itu saya sangat beruntung karena ada beasiswa dibantu oleh Kemendagri. Ada angkatan setiap 50 bupati ada pelatihan. Ada 4-5 angkatan. Dari itu dipilih 4 untuk ada sekolah singkat government di Harvard. Nah, saya beruntung waktu itu berangkat ke Harvard. Di situ saya bertemu dengan bagaimana bekas wali kota New York untuk mengeksekusi masalah perkotaan. Saya bertemu dengan penasihatnya Clinton yang telah menangani kemiskinan di 36 negara. Bagaimana Meksiko mengatasi kemiskinan, ternyata bukan bantuan, tapi diatasi dengan gizi dulu. Karena kalau gizinya bagus, ini akan memutus kemiskinan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu tadi kan Bapak mengatakan sebenarnya yang mudah adalah replikasi program dan sukses story ya dari sebenarnya daerah lain gitu yang bisa dicontoh. Kita bicara saja sekitar ibu kota, Jawa Barat begitu Pak ya. Kenapa masih banyak hal-hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah daerahnya untuk bisa berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakatnya dengan mencontoh daerah-daerah sukses seperti Bapak misalnya? Jadi gini, saya tidak mengomentari daerah lain. Nah, tetapi kalau saya diberi kesempatan, selalu saya cari skala prioritas. Karena anggaran kita ini kan selalu terbatas. Saya sering cerita kepada bupati wali kota, anggaran kita itu kalau dipotret ibu-ibu pakai baju seperti sarung kekecilan. Kalau ditarik ke bawah yang atas kelihatan, ditarik ke atas yang bawah kelihatan. Maka perlu skala prioritas. Nah, kebetulan saya ketika jabat bupati, saya lihat ada 5 masalah yang jadi prioritas kami. Pertama, kemiskinan. Pendidikan, kesehatan. Nah, kemiskinan kami waktu itu sangat tinggi, di atas 2 digit. Kemudian income per kapita Banyuwangi rendah, 14 juta, jauh dibanding kabupaten yang lain. Nah, kemudian ini ternyata harus out of the box. Opportunity kita masih banyak. Setelah saya lihat ke kampung-kampung, ke desa, ternyata Mbok Yem Yunah Yutun, orang miskin, bukan hanya perlu kredit. Ternyata mereka perlu proteksi pasar. Apa yang kami kerjakan? Kami kemudian melarang pasar modern berjejaring di Banyuwangi selama kami menjabat.
kami melarang mengendalikan pendirian mal-mal di kota kami. Karena mal dan pasar-pasar berjejaring ini sepertinya daerah kita maju, tapi sebenarnya tidak. Kemudian kami melarang hotel bintang 3 ke bawah karena kami mengembangkan pariwisata supaya homestay-homestay yang ada di rakyat berkembang cukup. Nah, kemudian kami cek dari 20 kabupaten kota, 5 kecamatan termiskin. Kami potret datanya. Nanti kalau Bapak jadi wali kota. Siap. Nah, karena sehebat apapun bantuan dananya, kalau tidak tepat sasaran, susah mengurangi kemiskinan. Maka data menjadi penting. Saya kerjasama dengan BPS. Kami kerjasama karena mereka yang punya data dan mereka yang menilai. Maka kami putuskan 5 kecamatan kemiskinan tertinggi, kita pilih 3, kita injeksi, kita beresin. Ternyata kemiskinan kita kempes. Tapi untuk menggerakkan, kenapa? Kita kembali ke asal usul ya terkait dengan sosok dari Pak Menteri. Di ini Bapak punya resep katanya itu dalam istilahnya mengubah persepsi terkait dengan Banyuwangi. Banyuwangi ini kan ada persepsi masa lalu yang kurang ini ya, entah santet lah, entah apa gitu. Yang kemudian orang mau ke sana itu ngeri gitu. Tapi Bapak telah berhasil mengubah itu semua menjadi daya tarik sehingga orang berduyun-duyun. Jadi memang akhirnya setiap daerah ini perlu proyek perubahan, perlu umbrella untuk menggerakkan ini. Dari semua itu akhirnya kita pilih pariwisata. Karena Banyuwangi sangat besar dan orang kalau ke Bali selama ini paling Banyuwangi tempat transit orang pipis. Paling di penyeberangan, turun dari bis ke toilet, naik lagi ke bis berangkat ke Bali. Tidak mau mampir ke Banyuwangi. Nah inilah persepsi harus kita rubah. Maka kemudian kita banyak event festival. Maka event festival bagi kami waktu itu bukan hanya soal mendatangkan wisatawan, tapi merubah paradigma orang yang dari jorok jadi bersih. Maka kita bikin festival toilet bersih. Kami bikin festival kali bersih, supaya sungai-sungai kami bersih. Karena di Eropa itu kalau kita liburan selalu dipamerin sungai. Karena sungai itu adalah peradaban. Kami banyak sekali event karena kami ingin menyatukan triple A itu jalan. Yaitu atraksi, aksesibilitas, kemudian Banyuwangi ada bandara, kemudian yang ketiga amenitas. Hotel-hotel kami tumbuh, alhamdulillah ini, dan kemudian persepsi orang berubah. Dan kami kemudian menjual pariwisata. Ada event dunia yang social engagement-nya nomor 3, itu adalah WSL, surfing. Nah nomor 1 kan NBA. Nah kita kemarin gelar di tempat itu, dengan sponsor dari berbagai negara, sehingga sesuatu yang angker sekarang berubah menjadi event wisata itu. Baik. Kita harus adaptif dengan teknologi. Nampaknya Bapak punya kriteria itu. Bapak nggak ingin jadi Menkominfo. Kalau Ibu Presiden baru saya jawab. Baik, anggap saya jadi... Dipersembahkan oleh Bapak berkenan pilihan nomor berapa selanjutnya? Saya minta nomor 3. Baik, nomor 3. Kita buka box nomor 3. Life and love. Baik, Bapak tadi juga mengatakan bahwa ya di masa akhir ini Bapak memaksimalkan menjadi seorang menteri dan tidak punya ekspektasi akan jadi menteri lagi atau mungkin menjadi apa. Tapi nggak mungkin tanpa ada kemudian arah tujuan ketika Bapak banyak capaian juga. Sayang dong Pak. Iya, jadi menteri itu kan political appointee. Tidak ada yang bisa menentukan siapa yang akan jadi menteri. Jika tidak ada jabatan misalnya yang nanti akan melekat, Bapak sudah memiliki bayangan apa yang akan dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut pelayanan masyarakat? Ya, kami ada banyak hal yang kami ingin kerjakan. Bisa nanti kami dengan pendidikan, kami punya yayasan, ada pesantren di rumah, kemudian dengan teman-teman, ada banyak buku yang bisa kami tulis. Nah, Kang Maman kalau melihat sosok Bapak, Pak Menteri kita ini. Kalau Bapak tiba-tiba hilang setelah 2024, bangsa ini kan bisa rugi kan? Waduh, ini sepertinya nggak ada orang lain. Saya kira kita... Bukan soal itu Pak, karena Pak Mufti Anam Aji yang berhasil duduk di DPR, adik Bapak selalu mengatakan idola saya 2. Abah saya yang guru ngaji dan cuma lulus SD, dan kakak saya yang namanya Aswar Anas. Iya, jadi kita bangga karena banyak daerah-daerah yang tumbuh berkembang. Iya. Dan ada tokoh-tokoh yang sekarang muncul berdasarkan situasi yang sekarang ini. Dan rakyat punya choice yang sangat banyak. Saya tetap optimis ini ada banyak orang-orang hebat baru yang muncul. Yang dia tidak hanya ditempa di Jakarta,
tapi juga ditempa di berbagai tempat yang banyak tokoh-tokoh ini juga berhasil. Dan saya optimis masih banyak orang yang Jadi dosen, Pak. Kenapa? Jadi dosen. Oh iya, Lalu bisa jadi cita-citanya dosen. pengen Nah, Tapi perlu menurut saya orang-orang Perlu. hebat Jakarta pulang kampung. Sudah waktunya kapan lagi kampung kita akan bangkit yang membangun kalau bukan kita sendiri. Saya sendiri waktu pulang jadi bupati, ngapain lo pulang ke kampung? Ke sana nggak ada kendaraan, bis patas nggak ada, malam sudah berhenti, sepi. Ngapain pulang? baik Kak Novita, silakan. Apa sih makna kebahagiaan? Kita ngomong live nih. Ya, Makna kebahagiaan itu kan pertanyaan yang kita akan tanyakan sepanjang hidup Iya. gitu ya. Mau ngapain nih hidup ini? ketika kita mau bisa membantu orang lain itu rasanya bahagia. Dan inilah yang terus ditanamkan oleh orang tua kami, bagaimana bisa membantu orang lain. Karena di balik kita membantu orang lain itu akan muncul kemudahan yang kita terima. Satu lagi. Makna keluarga buat Bapak. Keluarga itu penting banget menurut saya. Karena saya aja begitu ada komplain dari keluarga, itu bisa terbawa sampai lama. Karena kesuksesan suami itu tidak lepas dari kebaikan dan supporting istri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk box kali ini. Kita lanjut Pak. Box selanjutnya, box nomor. Nomor 1. Baik, kita buka box nomor 1. Quote of the day. Tepuk tangan buat quote of the day. Baik, Bapak, apa 3 doa yang Anda ingin capai dalam hidup ini? Yang belum tercapai mungkin. Pertama, kami selalu mohon doa panjang umur dalam keberkahan. Yang kedua, kami selalu berdoa mudah-mudahan orang tua kami dan keluarga kami diberkahi. Yang terakhir, kami selalu berdoa mudah-mudahan kami hidup selalu dalam rahmat dan meninggal husnul khotimah. Tepuk tangan. Silakan para panelis, Kang Maman. Saya terpesona dengan Bu psikolog tadi bicara tentang keluarga yang kadang-kadang sebagai pendorong tapi juga kadang-kadang malah membahayakan. Penjerumus ya. Bisa menjadi menjerumus ketika melihat anak tertuanya sukses. Lalu kapan kamu ngajak 8 atau 9 adik-adik kamu? Tapi orang bilang ketika Bapak jadi Bupati Banyuwangi, nggak ada adik-adik Bapak di sekeliling Bapak. Bagaimana cara bisa memagari itu dan bisa memisahkan antara urusan Bapak sebagai pejabat dan saudara. Padahal Bapak adalah andalan buat ke-9 adik-adik Bapak. Jadi kami diajari oleh keluarga waktu itu, saya tidak pernah ditarget harus ranking, harus juara. Waktu itu kami ditanamkan kami harus baik dan kewajiban saya sebagai beragama harus dikerjakan. Nah, kemudian adik-adik kami juga punya kesempatan yang berbeda-beda ini. Ya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi politisi, ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru. Dan mereka merdeka dengan profesi mereka masing-masing. Ada yang jadi PNS. Adik saya juga biasa sekarang meskipun saya jadi menteri, jadi bupati, adik saya mereka ke PNS tetap pakai sepeda motor adik saya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Bahkan ada adik kami ketika praktek di sebuah rumah sakit, mereka marah ke saya ketika saya telepon bahwa dia adik saya. Kemudian dia pindah ke rumah sakit yang lain untuk praktek. Jadi ada adik saya ini yang tidak mau dia tahu adik saya. Dan saya senang ini dengan cara ini dan terus begitu juga. Bahkan ketika dia praktek koas, dia marah besar dengan saya ketika saya bocorkan ke salah satu kabitnya bahwa dia bagian dari keluarga kami. Dan ini tentu mensupport kami bagaimana mereka bisa nyaman karena mereka juga terganggu kalau jadi tahu mereka adik kami. Saya kira nih sikap adik-adik kami yang kadang membuat kami senang dengan cara-cara kaitan dengan mereka tetangga, melakukan. Pak. Kenapa? Tetangga. Kenapa? Kan seseorang itu naik derajat, itu kan faktor tetangga, lingkungan. Nah, ketika kita kan ada namanya lebaran, mudik ya. Kalau saya mudik, termasuk saya orang Purworejo, jadi mudik ke kampung halaman saya. Ketika sekarang Gimana, sudah Pak? menjadi menteri ya. Iya. Sekarang sudah jadi menteri, begitu Pak. Nah, kami biasanya gini, sejak kami punya jabatan ini, H-1 kami mengumpulkan keluarga kami semua. Kami kumpul khusus dengan mereka. Sehingga kami ada waktu khusus dengan semua keluarga besar ini. Nah, hari kedua, ketiga, kami wajib biasanya lebaran di rumah. Bertemu dengan para tetangga. Ini bertahun-tahun. Sehingga dari situ kami, silaturahmi kami tetap jalan, kami bisa bertemu dengan mereka.
dan hubungan kami dengan para tetangga tetap terjaga. Karena kami punya keyakinan boleh kami sibuk dimanapun, tapi ujungnya kami meninggal di kampung halaman. Saya bilang sama adik saya, ini kita sudah beli tanah, inilah tempat kita akan kembali. Kadang kita sibuk menyiapkan rumah di berbagai tempat, tapi kadang kita sibuk menyiapkan kuburan di tempat kita akan kembali. Sehingga saya kemudian menjadi sesuatu yang wajib, saya di setiap lebaran harus bertemu dengan para tetangga saya, keluarga saya, bisa jadi mereka lah yang akan pertama kali mengantar kami di liang lahat, yang mungkin nanti ini akan terjadi setiap saat yang kita tidak bisa prediksi. Kira-kira. Baik, Bang Iqbal, terakhir quote of the day, silakan. Berkarir dari awal sampai jadi menteri, apa sesuatu yang belum tercapai? Nah, pribadi mungkin dalam kehidupan? Dalam kehidupan, ya tentu tidak bisa diungkapkan di sini, saya kira. Khusus Nadewa ya? Iya. Bikin pesantren Pak lebih banyak. Kenapa? Bikin pesantren yang lebih banyak. Ya, kami tentu hari-hari kami ini ada lembaga pendidikan, di sana ada 1.100 santri yang bermalam di tempat pesantren yang orang tua kami telah bimbing. Kami sekarang sedang menyiapkan kelas pesantren internasional dengan sistem Cambridge, karena untuk membangun anak tidak bisa hanya dengan anak, tapi dengan orang tuanya. Dan kelas pesantrennya sekarang mendapatkan CSR, sudah dipersiapkan, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pengabdian kami. Nggak tertarik bikin sekolah buat orang tua, Pak. Karena orang tua, legacy dari yang atas-atas, mendidik anak-anak zaman sekarang kan beda sekali ya. Dengan digital native seperti ini. Parenting ya, sekolah parenting. Betul. Baik, artinya nanti lagi-lagi bisa terlibat ya untuk menggagas ide itu. Tepuk tangan. Baik, Virgi silakan. Iya, jadi Pak Menteri ini bukan hanya melakukan berhasil dalam birokrasi yang berdampak tadi ya Pak ya, tapi terima kasih sudah membuat hidup yang berdampak dan menjadi inspirasi untuk keluarga, untuk banyak orang di sekitar Bapak, dan tentunya untuk kita semua, untuk anak-anak muda. Terima kasih Pak, sudah berbuat banyak untuk Indonesia. Mohon dilanjutkan Pak. Terima kasih. Jangan berhenti. Nah tadi ngomong-ngomong dari Virgi ada kata-kata mohon dilanjutkan. Nah dari tadi juga saya coba mendeteksi ya banyak kata-kata digitalisasi, informasi, reformasi. Bapak nggak tertarik jadi Menkominfo Pak? Kayaknya ahli di bidang itu karena Bapak sangat adaptif dan tahu hal-hal kekinian gitu loh Pak. Salah satu menjadi untuk kita bisa maju menuju Indonesia emas kan kita harus adaptif dengan teknologi. Nampaknya Bapak punya kriteria itu. Bapak nggak ingin jadi Menkominfo. Kalau Ibu Presiden baru saya jawab. Baik, anggap saya jadi presiden. Oke, baik. Bapak terima kasih sekali lagi untuk semua hal inspirasi yang boleh dibagikan. Tapi satu hal yang mungkin penutup Pak untuk adik-adik quote of the day atau mungkin pesan-pesan buat kita semuanya dan rekan-rekan yang mungkin pemirsa yang menyaksikan kita pada malam hari ini. Ya, saya kira setiap kita ini punya kesempatan ya. Setiap kesempatan ini harapan saya tidak disia-siakan. Dan tidak ada kebaikan yang tidak akan melahirkan kebaikan. Ada banyak cerita orang-orang yang biasa, mereka menjadi luar biasa karena dia baik kepada orang lain. Oleh karena itu setiap kebaikan akan melahirkan kebaikan, dan setiap kesempatan jangan disia-siakan untuk dioptimalkan. Karena kesempatan belum tentu lahir 2 kali. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk bintang tamu kita yang luar biasa, Bapak Menteri, Pak Aswar Anas, dan juga rekan-rekan panelis yang juga luar biasa. Tepuk tangan. Bagaimana adik-adik terinspirasi pada malam hari ini? Dan satu hal yang pasti tadi salah satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa, kebaikan akan melahirkan kebaikan, dan tentu saja yang tidak boleh ditinggalkan adalah kita terus menjadi pribadi-pribadi yang terus bermanfaat, baik kita sebagai seorang pribadi yang menjabat dalam posisi-posisi tertentu, sebagai panelis, sebagai apapun latar belakang kita, tapi kita harus berbuat banyak dan bermanfaat bagi sesama kita. Itu ada hal yang benar-benar menjadi pegangan kita yang kita dapatkan pada malam hari ini dari sosok seorang Bapak Menteri kita, Bapak Aswar Anas. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Aswar. Dan tak lupa pemirsa, terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan
Baju saya pada malam hari ini sarung gajah duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan Q&A. Dan tetap tunggu episode menarik Q&A lainnya dalam episode selanjutnya. Saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.